Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku sedang berada di Bali dan aku mau cerita tepatnya kemarin kejadiannya. Kita lagi ada di Bali bersama suami Bang Pablo dan juga anak-anak. Kita lagi stay di villa di daerah Umalas. Tepatnya kemarin sore pada saat kita pergi keluar villa. Kemudian beberapa saat sore orang dari resepsionis villa menelpon kepada suami saya, Bang Pablo. Katanya ada yang nyariin Bang Pablo di depan villa kami tinggal tersebut di daerah Umalas. Mau bertemu dengan Bang Pablo, katanya. Dia siapa mas namanya? Kita nanya kan. Dia tidak mau menyebutkan nama awalnya. Terus akhirnya Bang Pablo bilang, coba kasih saya ngomong sama orang tersebut. Oh ya, kita ketemu aja, kata dia gitu. Ada yang mau ingin dibicarakan, disampaikan. Bicara tentang apa? Dia juga tidak mau sebutkan perihalnya. Dia malah mengajak bertemu. Oke. Dari situ kita bertanya-tanya, siapa ini orang, perihal apa kira-kira. Nah, pada saat kita sudah sampai di villa, ternyata dia dengan membawa sekelompok orang. Si orangnya tersebut namanya, sebut ya saya. Namanya, dia mengaku sebagai namanya Pak Marsinoya. Dan dia beserta rekan-rekannya yang lain, membawa rekannya sekitar 7-8 orang. Tapi kita lihat di seputaran situ juga ada beberapa yang menungguinya. Jadi itu bisa lebih dari 7, 8 atau bahkan 9 orang. Nah, pada saat itu dia langsung berbicara dan kebetulan langsung kita record karena kita takut terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Jadi kita record semua pembicaraan dia. Intinya dia bilang dia datang ingin Bang Pablo itu mengklarifikasi postingan-postingannya, menarik kembali omongan-omongannya. Nah, nanti kalian teman-teman bisa ngelihat sendiri apa sih yang dimaksud. Sampai sekarang kita juga nggak ngerti ya. Maksudnya dia klarifikasi omongannya apa, dari siapa utusannya juga dia tidak mau sebutkan, perwakilan dari salah satu perusahaan juga yang mana juga dia tidak mau sebutkan. Dia ingin mengajak berbicara, ingin kita men-take down, mengklarifikasi atau merubah statement, tetapi dia tidak menyebut dari mana asalnya dia. Dia bilang katanya dia seorang pengacara. Pada saat dia bilang seorang pengacara, Bang Pablo meminta surat kuasanya mana? Tidak ada surat kuasa. Gitu loh, seorang pengacara atau bukan, katanya kuasa berdasarkan lisan. Kita nggak tahu itu pengacara atau bukan. Dan dia bilang sampai perbincangan kita 1 jam, dia juga tidak menyebutkan perihal apa dan dia juga tidak menyebutkan dari utusan dari mana. Dia hanya bilang ingin menyampaikan pesan yang disampaikan oleh bosnya dia, gitu. Dia katanya punya bos, berarti ada yang menyuruh gitu kan, oleh bosnya dia untuk katanya keberatan dengan postingan-postingan yang dilakukan oleh Bang Pablo. Nah, dari situ aku mikirkan, kalau misalnya dia pengacara, keberatan dengan postingan, kenapa nggak mengikuti jalur misalnya memberikan somasi atau melaporkan secara di jalur hukum. Apalagi dia kan pengacara, berarti pengacara kan yang memang melek tentang hukum yang ada di Indonesia gitu. Dan dari 1 jam pembicaraan itu juga tidak ada hal-hal yang bisa kita ketahui, informasi apapun tidak ada. Dia tidak mau menyebutkan apa-apa, tetapi dia datang dengan membawa sekelompok orang, yang mana itu orang-orang timur, orang-orang seberang. Nah, apa maksud dari tujuan dia bertemu dengan suami saya, sedangkan kita sekeluarga sedang menikmati liburan di Bali bersama dengan anak-anak. Terus terang saya merasa terganggu ya. Saya merasa terganggu, anak-anak juga merasa terganggu, suami saya juga merasa terganggu karena dia dengan juga ada beberapa rekannya di sini merasa tidak melakukan sesuatu apapun, tetapi dia memperlakukan kami seperti itu. Nah,
Aku cuma mau sampaikan bahwa aku sama Bang Pablo ini udah hijrah. Alhamdulillah kita dari 2019 kita berdua berkomitmen, bukan hanya berkomitmen satu sama lain, berkomitmen kepada Allah juga ya, kepada Sang Pencipta kita juga untuk stop dari dunia-dunia yang seperti itu, gelap seperti itu. Tetapi dengan adanya sekarang saya cuma takut suami saya yang udah saya susah payah ajak hijrah gitu, sama-sama hijrah, belajar, meninggalkan dunia-dunia itu, dunia-dunia kegelapan, dunia-dunia hitam, dunia yang sangat keras, bahkan lebih keras dari yang kemarin gitu, udah pernah kita alami nih, kita tinggalkan. Tetapi dengan adanya hal seperti ini, saya takutnya memancing Bang Pablo untuk kembali lagi gitu loh, kembali lagi pada dunia yang dia dulu udah pernah tinggalkan. Kita udah hampir 2 tahun lebih udah meninggalkan dunia seperti itu. Aku takutnya kalau memang dia balik lagi, itu akan terjadi hal-hal yang lebih parah dari sebelumnya gitu loh, dari kejadian kemarin. Jadi kejadian kemarin itu sebenarnya nggak ada apa-apanya buat kita, tapi kita jadi mengingatkan kembali, oh ada orang yang memang coba-coba mengusik ketentraman kita. Karena pada saat kita stay di villa itu tidak ada orang yang tahu alamat villa kita di mana, hanya orang-orang yang terdekat yang mungkin dia tahu dari WA atau bisa cek pos. Berarti kan orang itu tersebut emang niat untuk mencari keberadaan Bang Pablo gitu. Jadinya ya aku cuma mau bilang be gentle aja gitu ya. Jadi orang gentle, kalau memang keberatan tunjukkan siapa diri kamu gitu kan. Ada jalur yang memang harus ditempuh, jalur hukum. Itu jauh lebih baik karena kita tinggal di negara hukum, bukan dengan cara-cara seperti itu. Itu cara-cara lama, itu cara-cara yang menurut aku receh, itu cara-cara yang menurut aku tidak elegan, itu cara-cara yang menurut aku tidak sesuai dengan orang yang beragama dan bernegara dan bernegara hukum di Indonesia gitu. Tiba-tiba dia datang dengan sekelompok orang mau membicarakan dan meminta kita untuk mengklarifikasi. Oh jelas suami saya itu kan tidak mau. Klarifikasi yang mana, omongan yang mana, dari siapa, keberatannya di bagian mananya, itu dia tidak menjelaskan suatu hal. Jadi buat yang menyuruh Pak Marsinoya kemarin gitu ya, menurut aku ayo kita lebih naik kelas lagi ya. Maksudnya kita berkomunikasi dengan yang nyambung aja deh gitu. Kalau kemarin kan tidak nyambung, mungkin maksudnya dia apa, tetapi kita berpersepsi bahwa dia itu tidak mempunyai niat baik sama kita, mempunyai niat yang buruk sama kita. Dan aku sendiri, aku nggak pernah takut. Walaupun aku nantinya lagi nggak sama Bang Pablo, tiba-tiba aku pergi, terus tiba-tiba didatengin orang, aku nggak pernah takut karena aku ada Allah. Jadi ngapain takut gitu loh. Tapi aku minta jangan pancing suami aku yang udah hijrah, yang udah aku sama-sama hijrah sama dia, untuk dia tertarik dengan dunia itu lagi. Karena kalau dia udah tertarik, itu urusannya bisa panjang dan urusannya bisa berabe, bisa lebih parah dari yang kalian duga gitu. Jadi jangan coba-coba gitu. Karena apa? Aku tahu suamiku banget ya. Aku tahu suamiku, aku tahu nyalinya dia sampai mana. Dan dia itu alhamdulillahnya nggak pernah takut dengan siapapun gitu. Tapi jangan coba-coba gitu. Karena aku tahu banget gitu loh. Dia itu bertindak bukan karena atas intervensi siapapun gitu. Jadi hanya aku yang bisa menenangkan, hanya aku di sisinya yang bisa menenangkan. Jadi jangan sampai ganggu yang kemarin pernah datang ke villa, jangan sampai pernah ganggu aku, anak-anak aku dan suami aku. Jangan ganggu hijrahnya kita. Gitu. Jadi kalau apapun yang diperlukan disampaikanlah dengan sebaik mungkin. Berkomunikasilah sebaik mungkin. Kan ini masalah mungkin aja menurut Anda yang menyuruh itu miskomunikasi ya, tapi menurut kita itu bukan miskomunikasi, itu adalah cara yang bodoh gitu loh. Itu adalah cara yang salah. Walaupun niat kamu mungkin baik, tapi cara kamu salah ya tetap aja semuanya nihil. Apa yang kamu lakukan itu nothing gitu.
Aku udah cukup hijrah, suami juga udah hijrah, kita semua udah belajar dari yang lalu-lalu dan kita akan menuju yang lebih baik setiap harinya. Jangan pernah usik, karena kita juga tidak akan pernah mengusik kalau memang tidak ada yang mengadu, tidak ada laporan, tidak ada lain-lain gitu. Semua yang kita dan suami aku katakan itu ada dasarnya gitu. Kalau yang kemarin datang dengan dasar ingin mengklarifikasi, agar kita mengklarifikasi apa yang mau diklarifikasi. Jadi tolong setelah hari ini, setelah video ini beredar, kamu kemanapun kalau kamu ngikutin saya, katanya infonya kemarin itu dari sore katanya dia udah ada di depan villa. Terus juga ya mungkin memantau atau mengikuti. Jadi kalau besok-besok kalian mau mengikuti, inget ya, saya nggak pernah takut dengan siapapun dan dengan apapun selama kita ada di posisi yang benar dan kita ada di jalan Allah gitu. Jadi kembali lagi, aku kembalikan lagi kepada diri kamu tuh yang kemarin nyariin suami saya. Niat kamu apa gitu loh. Kalau kamu niat kamu buruk, itu akan kembali ke diri kamu sendiri. Kalau kamu niat kamu baik, caranya bukan seperti itu. Dan aku mau kasih tahu ya, untuk yang kemarin yang membawa utusan sedemikian banyak orangnya dari sore sampai malam, kalau kemarin itu tidak ada aku dan tidak ada anak-anak aku di depan matanya dia, itu bisa berabe urusan. Dia bisa melakukan hal-hal yang menurut dia benar, dia akan lakukan. Tapi karena ada aku, ada anak-anak aku tahan semuanya. Makanya itu akan lebih bahaya ketika Anda ketemu dengan dia tanpa aku. Itu akan lebih bahaya. Jadi jangan coba-coba, karena hanya aku yang bisa menahan. Karena hanya aku yang bisa memberikan ketenangan untuk suami aku. Jangan membangunkan singa yang lagi tidur, karena apa yang kamu prediksi belum tentu itu akan terjadi sesuai dengan prediksi kamu. Gitu ya. Gentle, kalau kamu masih punya masalah, kamu masih ingin bertemu, ayo kita ketemu. Jangan menyuruh orang yang tidak jelas, tidak mau menyebutkan identitas. Tapi kita udah cek semuanya, kita udah tahu gitu. Jadi sekarang tinggal kesiapan dari kamunya. Dan ingat ya, dan jangan pernah merasa kamu tuh hebat, jangan pernah merasa kamu tuh segala-galanya yang bisa melakukan segala cara, karena kamu tidak pernah tahu gitu loh, apa yang sudah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan, dan apa perbuatan-perbuatan apa yang sehingga orang merasa terbantu dengan kami. Jadi jangan pernah merasa kamu bisa berlindung di balik kekuatan kamu, kekuatan uang atau kekuatan apapun gitu. Selama aku ada di jalan yang benar, aku dan suami dan anak-anak tidak akan pernah takut. Sekian aja video dari aku. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pelajaran buat orang-orang yang tidak punya nyali, ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak punya nyali, untuk lebih elegan lagi bertemu dengan seseorang. Oke, gitu aja dari aku. Mudah-mudahan kita semua terlindungi oleh Allah SWT dimanapun kita berada, dan selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.